Kita mulai aja. Oke, lu. Oke. Di sini jam Pakai ini kan bulan 11. Pancasila ya. Ngapain sih Pak pakai peci segala? Ini kan bulan Pancasila, salam Pancasila. Kamu nggak tahu Aduh. ini Pancasilais? Selamat malam teman-teman. Sekarang kita mau berbincang-bincang dengan Pendeta Hardian Trias Moroadi. Nah, ini kita akan membahas tentang teologi kematian ya. Apalagi dalam masa pandemi ini sangat penting banget nih tentang kematian dan bagaimana kita menyikapi kematian itu atau kita yang sedang mengalami kedukaan. Saya bacain CV-nya dulu ya. Jadi Pak Hardian ini kita panggil aja Pak Adi ya, teman-teman. Pak Adi ini udah melayani tuh dari 2005. Betul nggak Pak Adi? Betul. Iya, dia mulai vikarisnya dari 2005 dan sekarang jadi pendeta jemaat di GKJW Sukolilo sampai sekarang ya, dari tahun 2018. Ya, Sukolilo Surabaya Jadi, ya. iya, Pak Adi ini teman kuliah saya, asik. Kan kita ya. Teman kuliah di STFT Jakarta. Kita ketemu waktu sekolah bareng. Tadi ternyata banyak juga ya ikut ini. CV-nya ikut kegiatan-kegiatan, baru tahu banyak jadi ketua-ketua. Sekolahnya di ini lagi, nomor 1 semua. Pantesan, ini Pak Adi pinter banget. Baru tahu aku. Ya, kita mulai pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Jadi, mengapa Tuhan menciptakan kematian? Ya, ini pertanyaan yang seru ya. Tapi aku mau ngomong dengan bahasa yang dibalik. Jadi sebenarnya Tuhan itu menciptakan kehidupan gitu kan. Kalau Alkitab itu kan selalu ngomong Tuhan menciptakan kehidupan. Nah, pertanyaannya kemudian kalau Tuhan menciptakan kehidupan, mengapa kematian ada gitu? Jadi awal-awalnya adalah Tuhan menciptakan kehidupan. Kita kejadian itu diawali dengan Tuhan yang menciptakan kehidupan dan semuanya dikatakan baik. Tapi kemudian kalau Tuhan menciptakan kehidupan, kenapa ada kematian? Kalau bahasanya Paulus untuk jemaat di Roma pasal 6, misalnya kalau kita lihat Roma 6 ayat 23 yang sangat terkenal itu, upah dosa adalah maut gitu kan. Diungkapkan kan begitu ya dalam Roma 6 ayat 23. Artinya kalau maut itu kematian, maka kematian itu konsekuensi dari dosa. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi kematian itu konsekuensi dari dosa. Dosa itu kalau dalam bahasa aslinya kan hamartia gitu ya. Hamartia itu kalau di kelas katekisasi pasti penjelasannya ada anak panah yang melenceng dari sasaran, dari tujuan gitu. Analoginya kan begitu. Anak panah itu tidak tepat sasaran, itu hamartia, itu dosa. Dan untuk supaya kita memahami konsep dosa, sebenarnya Alkitab memberikan bantuan melalui narasi kitab Kejadian. Ingat kan kisah tentang Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kemudian ada Adam dan Hawa dan dikisahkan manusia ciptaannya Tuhan itu nggak taat dan lalu parahnya Adam dan Hawa itu malah pengen jadi seperti Tuhan gitu. Jadi itu gambaran yang saya pikir, yang kupikir sangat luar biasa untuk menggambarkan, untuk menarasikan, untuk mengisahkan dosa gitu. Jadi saya selalu melihatnya begini, ciptaan yang mendapatkan hidup dari sang pencipta, yang mendapatkan hidup dari sang sumber hidup, itu kok malah tergoda kepingin jadi sang sumber hidup itu sendiri. Jadi saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa sang sumber hidup. Kan itu ya gagasan kita Kejadian. Tapi kemudian pada titik tertentu, aku malah tergoda kepingin jadi sang sumber hidup. Kejadian 3 ayat 5. Tak bacain ya. Kejadian 3 ayat 5 itu mengungkapkan begini. Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi alurnya kan begini, Adam dan Hawa digoda oleh ular, makanlah buah pengetahuan yang sebenarnya terlarang itu. Maka matamu akan terbuka, dikatakan begitu, dan kamu akan jadi seperti Allah. Dan kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu sesudah itu dimakan kan? Dan sesudah dimakan apa yang terjadi? Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat kan? Kan dikatakan kalau kamu makan, kamu akan matanya terbuka, kamu akan jadi tahu yang baik dan yang jahat. Dan yang menarik kemudian ayat 7, sesudah mereka tahu bahwa mereka telanjang, gitu kan, dikatakan begitu, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi sesudah mereka tahu baik dan jahat, lalu mereka menolak telanjang. Mereka menolak transparansi. Mereka kemudian menutup dan bikin cawat dari pohon ara. Jadi ini kalau ditarik, ini menarik. Berdosa kalau ditarik dalam konteks keseharian kita sebenarnya menarik. Bisa jadi tema tersendiri. Orang yang berdosa adalah orang yang menolak transparansi, menolak ketelanjangan, menolak keterbukaan. Oke, itu poin yang lain ya. Tapi kemudian konsekuensinya ketika Adam dan Hawa tadi nggak taat, maka dikatakan di ayat 19, mereka menjadi sengsara. Ayat 19, Kejadian pasal 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ada konsekuensi kesengsaraan. Sengsaranya sampai kapan? Hingga engkau kembali menjadi tanah. Ini kan berarti konsep kematian. Dan di ayat yang ke-22, ayat ke-22 dilanjutkan lagi, mereka diusir dari Taman Eden. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi ditolak untuk hidup selamanya. Artinya diperhadapkan dengan kematian, konsisten dengan ayat yang sebelumnya, ayat 19. Kembali menjadi tanah. Sebab engkau dari debu, engkau kembali menjadi debu. Jadi kematian, kalau kita kembali bicara tentang kematian yang pertama itu kan berarti konsekuensi dari keterbatasan ciptaan. Sekaligus konsekuensi dari ketidaktaatan ciptaan yang menjadikan ciptaan, atau dalam hal ini manusia, menjadi berdosa gitu. Jadi yang pertama, aku ini terbatas. Dan kematian itu menandai batasanku. Sekaligus kematian itu menjadi konsekuensi dari ketidaktaatan yang menjadikan manusia berdosa. Itu Silvi. Oh, berarti kalau disambungin sama pertanyaan kedua, itu udah masuk dong. Kenapa manusia mengalami kematian? Karena itu konsekuensi atas kesalahannya. Keterbatasan dan dosa gitu. Nah, dosanya juga. Ya, jadi betul. Jadi kalau dikaitkan sama pertanyaan yang kedua, itu nyambung gitu. Iya, mengapa manusia mengalami kematian itu sendiri? Udah terjawab dari pertanyaan. Walaupun kemudian begini Silvi, karena sejak awal seperti yang tadi ungkapkan di awal bahwa Tuhan itu menciptakan kehidupan, maka sebenarnya selalu konsisten gitu. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru itu beritanya selalu konsisten. Tuhan selalu punya intensi untuk menghidupkan, selalu punya kerinduan untuk menghidupkan. Bahwa setelah ada dosa lalu ada kematian, ya itu faktanya kan. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru, Allah itu kan menjadi manusia di dalam Gusti Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mati demi kita, lalu bangkit gitu. Iya. Jadi kalau disambung tadi ada Roma, saya sebutkan di awal, di bagian awal itu Roma pasal 6 ayat 23, maka sekarang saya mau menyebut Roma pasal 6 ayat 4. Diungkapkan di situ kebangkitan Gusti Yesus itu menjadi pola bagi kehidupan manusia yang melampaui kematian. Jadi yang memang kita mati, tapi kemudian di dalam Sang Kristus yang bangkit, ada sebuah pattern, ada sebuah pola yang kemudian menghantar kita untuk menghidupi sebuah kehidupan yang melampaui kematian. Roma pasal 6 ayat 4, Roma pasal 6 ayat 11. Jadi kalau
dikembalikan lagi alurnya. Yang pertama, Tuhan menghidupkan gitu. Tapi yang kedua, manusia milih mati karena dosa tadi kan, karena nggak taat tadi. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu karena intensinya sejak awal itu mencintai dan menghidupkan, maka Tuhan memilih untuk menyelamatkan, merengkuh manusia yang sebenarnya mati gitu. Dan akhirnya yang keempat, manusia hidup bersama dengan kebangkitan Sang Kristus Yesus dalam hidup baru yang melampaui kematian. Bahwa kita akan mati, ya, tapi kemudian di dalam Sang Kristus Yesus yang bangkit, kita jadi mengalami kebangkitan dan kita mengalami hidup yang melampaui kematian, ragawi gitu ya, melampaui kematian ragawi. Dan itu saya pikir ya. Nah, kan setelah Tuhan yang memberikan dirinya sehingga kita mengalami kehidupan kembali, tapi kan selama kita hidup nanti, selama kita hidup sekarang ini, pasti kita juga akan melakukan ketidaktaatan itu kembali kan Pak, sampai kita juga nanti yang benar-benar mati tubuh kita tuh udah di dalam kuburan. Nah, sebaiknya tuh dalam masa-masa hidup kita ini tuh seperti sebelum kita mengalami kematian itu kita tuh harus melakukan apa gitu sebaiknya. Sebaiknya, maka sebaiknya yang pertama-tama harus kita lakukan adalah ingatlah bahwa hidup kita ini merupakan anugerah gitu kan. Jangan jadikan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini menjadi sia-sia kalau bahasanya Paulus. Engkau telah dimerdekakan dari belenggu dosa, bahkan engkau telah dibebaskan dari sengat maut, dan kemudian jangan jadikan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepadamu ini menjadi sia-sia dengan cara kembali berkubang pada dosa gitu. Nah, itu kalau ngomong secara teologis ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong secara, aku ingat sama namanya ini Mike McHugh. Ini pakai kerangka kosmologi ya. Dia pernah kehilangan imannya dan kemudian menemukan lagi imannya melalui sains. Dan sebenarnya semangatnya sama. Yang membuat dia kemudian menemukan imannya adalah ketika dia mengingat betapa berharganya dirinya dan alam semesta. Dia berujar begini, in Jesus, I hope for more than just a God with a face or a uniquely gifted moral teacher. I hope for resurrection that will one day reach every corner of Yesus. Dia meletakkan pengharapan akan kebangkitan yang pada suatu ketika itu meraih setiap sudut dari jagat raya ini. Dan ini menarik karena dia merefleksikan teori Big Bang ya. Karena dia menemukan imannya justru ketika mendalami sains itu. Dia merefleksikan Big Bang yang kemudian dikaitkan dengan misteri Paskah. Artinya gini, planet itu kamu tahu dari mana, Sylvie? Planet Bumi, sebutlah begitu. Asal-usulnya dari mana? Tahu aja, udah datang. Tiba-tiba sudah ada gitu ya? Iya. Tapi kalau menurut sains, planet itu kan hasil dari ledakan bintang gitu ya. Ada supernova, ledakan bintang. Sebelumnya tentu prosesnya ada panjang, ada singularitas yang kemudian meledak jadi macam-macam lalu ada bintang. Tapi kita skip saja, kita mulai dari bintang. Jadi bintang yang meledak itu, yang hidup selama ratusan miliar tahun itu kan pada suatu ketika meledak. Lalu materinya tersebar di jagat raya. Dan kemudian materinya bersama dengan kuasa yang kita hayati sebagai kuasanya Tuhan, lalu membentuk material-material baru yang adalah planet. Jadi singkatnya, dari paparannya McHugh itu, dari debu bintang yang telah mati, lalu lahirlah kehidupan baru. Kamu bisa menarik ini dengan iman kita nggak? Ini kan misteri Paskah gitu. Ketika Gusti Yesus mengungkapkan, engkau adalah terang dunia, sains ngomong kita adalah anak-anak bintang. Bintang yang mati itu, yang kemudian hancur meledak, lalu menumbuhkan kehidupan baru. Dan itu kan Paskah. Ada kelahiran, ada kematian, tapi tidak titik. Setelah sudah mati, ada kebangkitan, ada hidup baru gitu.
Jadi ingatan ini penting untuk dipelihara, untuk kemudian membuat kita berpengharapan dan lalu menepiskan semua rasa khawatir yang selalu muncul ketika kita mengulas tentang kematian. Karena kata Heidegger, ketakutan dasariah manusia itu angst, ya, takut mati. Walaupun kata istri saya sebenarnya ketakutan dasariah manusia itu kehilangan, takut kehilangan. Bukan takut mati aja, tapi takut kehilangan, gitu. Oke. Tapi begini, setelah secara ragawi kita mati, McHugh tadi mengungkapkan bahwa kita akan tetap hidup di dalam Tuhan. Dan itu paralel dengan kesaksian Alkitab. Kalau secara saintifik, atom-atom yang terurai dari jasad yang mati itu akan turut menyumbang dan mengkonstruksi kehidupan baru, maka hal yang sama juga kita hayati bahwa ketika kita percaya pada Sang Kristus Yesus, maka di dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memampukan kita untuk hidup dalam kategori yang melampaui kematian ragawi. Dan itu kan indah serta menenteramkan. Jadi kalau kamu bertanya apa yang harus kita lakukan, ingatlah bahwa mati itu bukan titik. Kalau tadi dikatakan kita memiliki kehidupan itu merupakan anugerah, dan kematian itu bukan titik. Di dalam Sang Kristus Yesus, kematian itu, kalau bahasanya Pak Yos itu kan direngkuh begitu ya, oleh the big yes of God, kemudian ditransformasikan menjadi sebuah kehidupan yang melampaui kematian. Gitu, Sylvie. Jadi kalau ditarik lagi secara konkret, bagaimana menghadapi kematian, ya, gitu ya. Tadi kamu pertanyaannya kan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi kematian, gitu ya? Iya. Kalau dikaitkan dengan hal itu, sebenarnya ada banyak sikap. Kalau dikaitkan aja Pak sama sekarang tentang COVID ini, gimana? Apalagi jelas banget kan, COVID ini udah banyak kematian yang terjadi. Tapi sekarang kalau di Bali sih santai-santai aja. Santai aja ya. Indonesia juga perasaan santai-santai aja, karena bagi orang Indonesia new normal itu mereka nggak ngerti new normal, dipikirnya oh sudah normal, jadi ya rame lagi. Gitu. Tapi sebenarnya gini, COVID itu mengingatkan sekali lagi bahwa diri kita rentan, diri kita terbatas, kita tidak hidup abadi. Dan sebenarnya bukan hanya COVID, virus-virus yang zaman dulu ada, yang waktu itu belum ditemukan vaksinnya, itu juga mengingatkan kita kan bahwa manusia itu selalu rentan. Jadi ketika manusia memilih menjadi seperti Allah, maka pada saat itu pasti bermasalah. Pasti akan diperhadapkan dengan sesuatu yang menggemparkan bahwa benarkah kamu Allah? Karena kamu terbatas, ragamu pasti akan mati. Jadi itu hal yang baik untuk kembali mengingatkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Allah yang memiliki segala sesuatunya. Nah, lalu sesudah itu apa? Ada banyak cara untuk menghadapinya. Kalau ngomong tentang spiritualitas, Pak Yuas itu pernah menyebut namanya Ars Moriendi. Kamu pernah dengar? Enggak. Kalau Pak Noel itu dulu pernah nulis tentang death style. Death style. Ya, ini lawannya lifestyle. Jadi kalau disederhanakan ini kaitannya dengan slow down spiritualitas, slow down spirituality. Jadi karena kita sadar bahwa diri kita terbatas dan pada suatu ketika akan mati secara ragawi, maka hidup yang luar biasa ini harus dihayati, dinikmati, harus dimaknai dengan secara luar biasa, dengan berkesadaran. Jadi ceraplah segala sesuatu, hayatilah setiap peristiwa. Kalau Pak Yos mengungkapkan mindfulness gitu ya, tapi kalau saya nggak setuju dengan mindfulness, saya ngomongnya willingness. Berdasarkan Filipi pasal 2 ya. Maka apa sih yang penting di tengah hidup yang singkat? Kalau Filipi pasal 2 itu sebenarnya jadi pola yang baik untuk kita untuk mengingatkan bahwa ayo mengosongkan diri seperti Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang melakukan kenosis, pengosongan diri, melepaskan diri, let go and let God gitu. Jadi kayak Richard Rohr, gimana spellnya ya? Richard Rohr. Dia ngomong bahwa justru di tengah
krisis, kita diundang untuk fokus pada apa yang penting. Dan apa yang penting? Tuhan gitu. Karena itu bagaimana sikap hidup kita yang dikembangkan adalah simplicity. Kalau dalam kasanah spiritualitas kita mengenal ungkapan keugaharian itu. Hiduplah seperti misalnya yang dicontohkan oleh Santo Fransiskus. Dilepaskan semuanya, dilepaskan reputasinya, kekayaannya, dan kemudian dia fokus pada apa yang penting, yaitu Tuhan. Jadi itu salah satu upaya untuk mengatasi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di tengah situasi saat ini. Yang pertama mengingat, kalau balik lagi ya, yang pertama tadi ingat bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Kita adalah anak-anak terang. Ini bukan sebuah hidup yang sia-sia. Bahwa kemudian hidup kita terbatas, iya. Kita akan mati secara ragawi, iya. Namun justru karena kita akan mati secara ragawi, mari menghidupi hidup yang singkat ini dengan cara yang bermakna, sembari menumbuhkan pengharapan bahwa yang ketiga, kematian ini bukanlah akhir. Sebab di dalam Sang Kristus Yesus yang menjadi pola kebangkitan dan kehidupan kita akan tetap hidup. Jadi, fokuslah pada Tuhan, hadirkan keugaharian, simplicity, dan percayalah bahwa all shall be well. Gitu, Sylvie. Nah, kalau yang tadi saya dengar istri Bapak kan ada sebenarnya bilang sebenarnya kita tuh takut kehilangan kan. Bukannya takut kematian tapi takut kehilangan. Dan ini tuh buat saya sendiri sih ini pertanyaan selanjutnya ini penting gitu karena saya nggak tahu bagaimana menyikapinya saat apalagi respon kita terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan. Nah, apa sih yang harus kita lakuin gitu? Kayak kata-kata apa gitu. Sebenarnya yang mereka butuhin itu seperti apa sih, Pak? Gitu. Iya. Kehilangan itu kan sebenarnya, kalau ya oke, saya kembali ke istri saya ketika dia ngomong sebenarnya yang paling mendasar itu kehilangan, kemudian saya menukas balik dengan berkata bahwa itu ilusi, karena apa yang kita miliki ini sebenarnya titipan gitu. Sejak awal kita tahu bahwa nggak ada yang abadi, kan itu ya konsepnya. Kita semua nggak punya apa-apa gitu. Jadi dulu kita pernah tidak ada di dunia ini, dan kemudian kita menjadi ada. Maka jika suatu ketika kita punah, sebutlah begitu umat manusia punah, maka ya it's okay. Karena sebenarnya secara prinsip kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa, bahkan nyawa kita sendiri kita nggak memilikinya. Karena itu Gusti Yesus pernah mengungkapkan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, dia justru mendapatkannya. Itu ajakan untuk melepas sebenarnya, ajakan untuk mengosongkan diri, ajakan untuk melepaskan genggaman dan membiarkan kasih Tuhan untuk menghidupi. Nah, bahwa duka cita itu menyakitkan itu memang iya, sebab memang walaupun aku tadi ngomong bahwa apa yang kita miliki itu seolah ilusi, tapi sebenarnya secara mendasar itu juga merupakan anugerah Tuhan yang secara menghujam begitu. Kalau diomongin menghujam gitu, maka itu orang Jawa bilangnya jangget gitu ya. Begitu cinta itu terbit, maka cinta itu akan menghujam, dan ketika cinta itu tiba-tiba lenyap, pasti sakit, pasti berduka. Dan apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi duka cita yang semacam itu? Diam sebenarnya. Nggak ada cara lain. Kalau kita pakai polanya Paskah, Shelley Rainbow yang mengungkapkan itu, ada Jumat yang adalah kematian, dan kemudian Sabtu yang adalah Sabtu sunyi, dan Minggu yang adalah Minggu kebangkitan. Maka duka cita itu ada di wilayah Sabtu sunyi. Itu
Sabtu Sunyi itu berarti antara luka, trauma, sekaligus pengharapan yang lumpuh jadi satu, yang tak terkatakan. Di tengah kondisi yang semacam itu sebenarnya kata-kata apapun tak pernah memadai. Maka apa yang bisa digunakan? Ya kesunyian, silence, hening, hadirlah, adalah bersama dengan rekan kita yang berduka cita, dan berbagilah keheningan bersamanya. Sebab kata-kata apapun sebenarnya tidak akan pernah memadai untuk dapat menguatkan begitu. Dan tentu doa yang bisa dilantunkan bersama dengan Sang Bapa yang berdiam dalam kesunyian yang kita yakini pasti akan memampukan setiap kita untuk bertumbuh memasuki Minggu Paskah. Sebab pada akhirnya kan memang kita akan pernah mengalami atau juga secara pasti kita akan mengalami yang namanya duka cita itu kan. Kita akan mengalami proses kehilangan. Kita akan mengalami proses Sabtu Sunyi. Kalau Silvi pernah mengalami duka cita nggak? Pernah sih, ya, nenek saya. Tapi itu juga waktu saya masih kecil. Cuman sedihnya justru waktu dewasa. Oh, sedihnya waktu dewasa. Iya. Iya. Karena sedihnya ya karena terlalu singkat aja bersama dengan dia. Kenangannya. Karena ya masih kecil. Iya. Sedihnya saat dewasa. Jadi, saat dewasa kemudian jadi ingat gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomong kata-kata apa yang tepat ya sebenarnya nggak ada kata-kata yang tepat, nggak ada formulasi yang tepat selain hadir, ada bersamanya dalam keheningan, dan kemudian perlahan-lahan menghembuskan semangat pengharapan bahwa setelah Sabtu itu ada Minggu, ada kebangkitan, ada hidup. Bahwa kematian ragawi ini tidak pernah memisahkan kita dari kasih Kristus yang melampaui kematian. Tapi kadang kata-kata ini pun tidak berdaya ketika diucapkan. Sebab yang hanya berdaya, satu-satunya yang hanya berdaya dan berkuasa hanyalah Sang Roh Kudus kan. Jadi hadirlah dan kemudian ada bersamanya. Walaupun kemudian proses saat ini kan tidak mudah ya. Kalau kita ngomong sekarang harus social distancing gitu, maka bagaimana kita bisa menghibur mereka yang sedang berduka cita. Iya, kalau biasa dalam konteks yang old normal kan kita bisa memeluk, nggak berkata-kata tapi memeluk gitu ya. Tapi kalau new normal gimana? Ya bahwa ada teknologi yang bisa memfasilitasi kita, iya memang kita bisa berjumpa lewat teknologi, kita bisa hadir lewat teknologi, tapi terkadang itu pun tidak memadai. Maka ya nggak apa-apa. Iya. Kasih ruang saja supaya mengalami keheningan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Iya, soalnya ini menjadi sering pertanyaan saya kalau ada saudara-saudara, teman-teman gitu yang ngalamin kedukaan, harus ngomong apa ya atau ngapain ya gitu. Karena saya merasa kata-kata saya juga nggak bakal kena gitu buat mereka, Pak. Ya. Sebenarnya kehadiran itu yang paling penting. Iya. Sekarang juga paling susah, apalagi kalau nggak ada ibadah gitu, kalau COVID gini orang juga nggak datang. Ya, ibadahnya kan sekarang yang aku tahu di beberapa tempat dilakukan akhirnya secara virtual ya, ibadah penghiburan dilakukan secara virtual gitu kan. Jadi ya pakai Zoom gini kan. Ada beberapa kemarin jemaat tetangga kan ada yang meninggal karena COVID dan kemudian penghiburannya dilakukan secara virtual karena tidak memungkinkan datang. Tapi ya minimal memang kita harus beradaptasi dengan cara yang baru. Dan walaupun nggak bisa ketemu, aku pikir doa persekutuan itu penting ya. Karena doa yang dilantunkan secara bersamaan oleh banyak orang, oleh persekutuan itu akan kayak bangun vibrasi, frekuensi yang sama, yang secara luar biasa akan menguatkan keluarga yang tengah berduka. Jadi memang betul bisa ketemu, nggak bisa memeluk, tapi kemudian ketika ada doa yang dilantunkan bersama-sama, yang diucapkan bersama-sama, yang
diwarnai oleh kesungguhan dan keterarahan yang sungguh begitu, maka aku yakin bahwa itu akan menjadi sebuah hal yang berdampak juga bagi keluarga yang sedang berduka. Oke, Pak Adi. Terima kasih untuk diskusinya, enggak diskusi, Q&A-nya. Semoga ya ini bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya nanti. Oke. Pak Adi, makasih ya. Sama-sama. Dan biarlah apapun yang terjadi, kita tetap bersemangat dan tetap menaruh pengharapan di dalam Sang Kristus Yesus, Tuhan yang kita yakin melalui Roh Kudus selalu menguatkan setiap kita. Amin. Makasih ya, Pak. Semangat ya, Silvi. Pada suatu ketika kalau kembali kamu tak samperin. Om Swastiastu. Matur suksma. Matur suksma. Dah. Terima kasih. Terima kasih.